Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan kisah singkat Santo Fransiskus de Paola. Orang suci ini dilahirkan di sebuah dusun kecil di Paola, Italia, sekitar tahun 1416. Orang tuanya miskin tetapi bersahaja dan kudus. Mereka memohon bantuan doa Santo Fransiskus Assisi agar dikaruniai seorang putra. Ketika ia akhirnya dilahirkan, ia diberi nama Fransiskus. Anak itu tumbuh besar dan pergi ke sekolah di mana para pengajarnya adalah imam-imam Fransiskan. Di sanalah Fransiskus belajar membaca. Ketika berusia 15 tahun, seizin orang tuanya, Fransiskus tinggal di sebuah goa. Ia ingin menjadi seorang pertapa yang melewatkan hidupnya hanya bersama Tuhan saja. Ketika usianya 20 tahun, pemuda-pemuda lain ikut bergabung dengannya. Santo Fransiskus meninggalkan gua kediamannya. Penduduk kota Paola membangun sebuah gereja dan juga biara untuk Fransiskus dan para pengikutnya. Ia menyebut ordo religiusnya yang baru dengan nama Minims. Minims artinya yang terkecil dari semuanya. Semua orang mengasihi Santo Fransiskus. Ia berdoa bagi mereka dan melakukan banyak mukjizat. Ia terkenal dapat membaca pikiran orang lain. Salah satu mukjizatnya yang paling terkenal terjadi tahun 1464. Saat itu Santo Fransiskus dan para pengikutnya ingin menyeberangi Selat Messina menuju Sisilia. Tetapi tukang perahu yang menolak untuk membawa mereka. Santo Fransiskus meletakkan jubahnya di atas air, diikat salah satu ujungnya ke tongkat untuk dapat berlayar. Ia dan para pengikutnya kemudian berlayar menyeberangi selat itu di atas jubah. Komponis Franz Liszt menulis sebuah komposisi musik yang indah terinspirasi oleh mukjizat yang dibuat oleh santo pelindungnya itu. Ia menasihati para pengikutnya agar senantiasa lemah lembut dan rendah hati, serta melakukan banyak mati raga. Ia sendiri merupakan teladan terbaik dari segala keutamaan yang diajarkannya. Suatu ketika seorang yang mengunjungi Fransiskus menghinanya. Ketika orang itu selesai berbicara, Fransiskus melakukan sesuatu yang aneh. Dengan tenang diambilnya batu bara panas dari tempat perapian dan digenggamnya erat di dalam tangannya. Namun demikian tangannya tidak terbakar sedikit pun. Marilah hangatkan dirimu, katanya dengan lembut sambil menyerahkan batu yang merah membara tersebut kepada pendakwanya. Engkau gemetar oleh sebab engkau membutuhkan sedikit belas kasihan. Dengan gemetar si pendakwa menolak menerima batu yang membara itu dari tangan Fransiskus. Mukjizat ini kemudian merubah pandangannya terhadap Fransiskus. Sejak saat itu ia mengagumi Santo Fransiskus. Raja Louis ke-11 dari Prancis tidak hidup baik.
Ketika raja sedang sekarat, ia meminta Santo Fransiskus datang kepadanya. Pikiran akan segera menemui ajalnya telah membuat raja gemetar ketakutan. Ia menghendaki agar Fransiskus melakukan mukjizat dan menyembuhkannya. Sebaliknya, yang dilakukan orang kudus tersebut adalah dengan lembut membantu raja yang ketakutan itu mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar dapat meninggal dengan kudus. Hati raja berubah. Ia menerima kehendak Tuhan dan wafat dengan tenang dalam pelukan Fransiskus. Santo Fransiskus menikmati umur panjang untuk memuliakan serta mengasihi Tuhan. Ia wafat pada hari Jumat Agung tahun 1507 dalam usia 91 tahun. Perayaan 2 April, lahir tahun 1416, kota asal Paola, Itali, wilayah karya Itali, Perancis. Bahwa 2 April 1507 di Plessis, Perancis oleh sebab alamiah. Tahun 1562, kaum Hugentos membuka makam orang suci itu dan menemukan jasadnya yang tetap utuh, lalu membakarnya. Kanonisasi tahun 1519 oleh Paus Leo ke-10. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.